Wis rasa didelok baik kok tak edit. Lugu kene awake. No. Selamat sore, Mbah. Kita ora? Ketok no. Kaki pas. Pas iki isar. Masih pas ora kaki ini. Kok balik ini. Wis, ngono. Apik ngono. Hah? Iya iku. Ya wes begini ngobrol ini. Iya, Jang. Mbah kur rahayu, Mbah. Bakery pengen gitu. Monggo. Ini ki lho, Jin. Arek kaji dia wis mlaku gak terus mlayu iki. Di sana ada Cuma orang datang. Ya itu loh. Sering sekali kita disuges bertolak dengan realita dan kenyataan. Contohnya kayak gini. Oh, hujan itu berkah, tapi hujan ada dipinggirkan, ayam ini. Itu gimana ceritanya itu seperti ini gimana? itu kalau hujan. Bakery. Ya kadang di sisi lain begitu, tapi di sisi lain kayak sakit. Di sisi lain meyakini sakit itu bukan karma, pembersih diri. Tapi di sisi lain ya nggak tersadari sampai di sisi nggak tersadari. Karena bokai anu neng ora krungu baik suarane. Apa sih suara lo? Rekaman. One, two, three, go. Neng, Nes, kok dolanan korek le? Nah ini Mbak, Bakery pengen lebih tahu sejarahnya gimana Anda itu bisa bertemu dan jatuh cinta pada Ya, kakek. Iya, sejarah itu dulu. kalau mengenai Aceh ya memang sebenarnya awal sebelum seneng itu memang punya Aceh itu maksudnya itu suatu saat waktu saya masih bujang dan usaha hidup dulu. Nah, di rumah bapak untuk waktu itu betul-betul es ini katanya kan bapak tapi di rumah itu katanya kan bapak juga bukan punya bapak makanya nggak di jalan sudah sampai pada titik sampai nikah. Setelah nikah saya sendiri akhirnya itu di Mojokerto. Di situ baru saya mulai banyak mengenal Aceh itu di situ. Mengenal lagi dan belajarnya di Mojokerto. Betul itu. Promosinya walaupun di Mojokerto sendiri ya banyak, cuma memang banyak senior juga gitu. Banyak senior juga. Nggak ada, saya menemukan senior mengenai persatuan non di Mojokerto nggak ada. Tadi Bikin loh ya? belum ketemu. Iya, nggak maksudnya bikin loh ya. Iya. Bikin. Tapi memang betul-betul, oh ini sudah mulai pas saat itu sudah 20 tahun, apa itu belum ketemu ya. Dan
Mojokerto sendiri memang eh, ya memaknai batu itu berbeda dengan orang sini. Mereka lebih ini lah, lebih betul apa ya, suka lah dengan batu. Nggak tahu karena memang lebih dekat dengan Majapahit atau Pajarno kan nggak ngerti. Hidronya itu loh. Pusat Nah, Trawulan. Mojokerto, Trawulan. Terus dari pengalaman selama belajar lagi membuat aku itu, apakah memang ada di dalam aku itu kekuatan-kekuatan program-program atau bagaimana penjelasannya itu? Nah, itu bukan cuma sekedar akhir aja. Saya memahaminya gini, yang jelas setiap keterampilan itu kan punya fungsi, punya manfaat. Tetapi kalau secara detail untuk menunjukkan gitu ya, saya sendiri bukan seorang dokter. Contohnya, kunir itu katanya, kunir, jangan kunir. Ini aja, wortel aja. Dia punya vitamin apa? Vitamin A. Tapi kalau juga coba tunjukkan vitamin A itu sebenarnya kan sulit kita untuk, nah seperti itu. Nah, batu sendiri pun kalau saya memahaminya karena ya kita memahami secara keyakinan gitu ya, bahwa setiap ciptaan Tuhan itu pasti ada fungsi, ada manfaat. Cuma ya karena memang keterbatasan kita dalam meneliti, sehingga kita tidak bisa menjelaskan secara apa dengan fakta dan data gitu loh. Tidak bisa menunjukkan secara ini, secara detailnya itu belum bisa, belum bisa menunjukkan. Tapi ada beberapa rujukan dari orang-orang yang memang memiliki kelayakan untuk dipercaya, memberikan penjelasan mengenai energi batu atau kemanfaatan batu gitu ya. Kita melihatnya dari orang yang sudah dipercaya loh ya. Dan itu secara global sudah dipercaya. Soalnya saya memahami ini, memahami perbatuan merujuknya kepada keluarga Muhammad. Banyak sejarah yang menjelaskan bahwa batu memang memiliki energi dan banyak orang leluhur dulu ya, sebelum cerita mengenai pernabian lah, itu Nabi Sulaiman itu juga ada punya batu. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya gitu ya. Jelas bentuknya seperti itu. Tapi kalau di generasi Muhammad ke sini itu lebih detail lagi. Ada satu penjelasan bahwa Muhammad diperintahkan Tuhan untuk mengenakan batu akik. Terus dipertanyakan, batu akik itu apa? Akik itu nama sebuah gunung di Yaman. Itu salah satunya. Di dalamnya ternyata batunya itu semisal ini. Batu akik ya kayak banyak begini. Bukan batu kurus sejenis itu, bukan, tapi batu akik ini. Makanya jenisnya batu akik. Kalau sekarang ini agate gini. Ya. Kan ada yang emerald, karena emerald itu jenis zamrud. Terus turquoise itu jenis biru. Tapi jenisnya agate ini. Nah, gini. Makanya kalau saya menyimpulkan bahwa akik itu multifungsi. Tetapi ada beberapa penjelasan seperti turquoise atau biru itu untuk apa, kesehatan jantung, mata gitu ada. Terus semuanya giok untuk kesehatan gitu kan spesifik gitu. Tapi kalau akik itu multifungsi. Jadi intinya bahwa jenis batu itu menentukan dari fungsi penggunaan. Dan setiap batu dengan macam-macamnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk setiap orang. Karena itu bahwa batu tertentu itu dikatakan cocok dengan orang. Oh betul. Nanti tidak cocok dengan B itu tergantung betul. Kebutuhan dan fungsi dari batu itu sendiri. Dan mungkin kita nggak pernah meneliti dan tidak pernah mempertanyakan kenapa Tuhan menciptakan saya hari Sabtu, menciptakan kamu hari Jumat, kenapa harus harinya, kenapa nggak satu hari gitu aja, hari yang sama gitu. Jadi di situ kan memang setiap hari juga memiliki ini keistimewaan masing-masing gitu loh. Kita nggak pernah membahaskan mengenai hal itu. Dan harinya cuma satu ya. Oh bukan, maksudnya gini.
pas kelahirannya umpamanya pas Sabtu aja di situ. Enggak kan? Ada kan? Oh ternyata memang di situ salah satu hakikat dari keragaman itu begitu. Keragaman dan menempati posisi peran masing-masing. Kamu harus punya kelebihan yang saya nggak punya. Dan saya harus punya kelebihan yang kamu nggak punya. Sehingga kita bisa kerjasama, keberayaan. Nah, kan dari sisi itu, kekurangan dan kelebihan orang lain kan menjadikan kebersamaan. Kalau bisa dipahami dan disadari ya itu ya perbedaan itu menjadi. Coba kalau kamu lebih semuanya, nggak perlu saya. Udah saya di rumah mau bengkel saya bisa, mau masak saya bisa sendiri, udah nggak perlu orang gitu. Dan itu malah tidak normal. Nggak normal. Laki-laki aja butuh perempuan. Tidak seperti dia. Iya. Sebenarnya bicara di depan kamera itu kayak gini, bebas, salah lagi. Makanya keharmonisan dengan alam itu ya memiliki dua sisi. Orang bisa memaknai musik atau intinya itu ya silakan aja gitu. Tetapi coba kalau kita lihat dari sisi positifnya, gitu. Ternyata keharmonisan sendiri akan memberikan satu efek yang baik. Keharmonisan dengan alam berarti pasti akan memberikan efek yang baik buat manusia itu sendiri. Harmonis itu kan apa ya? Kalau saya memaknai harmonis itu lebih cenderung kesadaran bahwa bukan kita aja loh yang dilebihkan Tuhan itu. Kita juga perlu pohon, juga perlu air, juga perlu batu. Nah gitu. Nyatanya saya juga hidup dari batu gitu. Gara-gara batu ya saya jual batu. Tapi bukan kelahirannya dari batu loh ya. Sundokong ya. Iya, jadi begitu gitu. Ya, manfaat batu. Terus kita juga butuh dengan padi, kita juga butuh dengan air. Jadi di situ juga menjadikan kita apa ya? Ini dengan sesama. Bisa harmonis dengan sesama itu seperti itu. Bukan manusia aja yang terlibat itu bukan ciptaan Tuhan itu. Semua menjadi satu kesatuan yang harmonis. Tanah aja. Betapa ininya, betapa pentingnya kan itu. Perlunya kita dengan tanah. Tapi diinjek-injek kayak gitu. Ya, memang fungsinya. Tapi tetap memberikan manfaat buat kita. Oh iya. Siti itu kayak gitu sih. Tanah itu Siti. Orang yang namanya Siti kayak gitu. Dia pegang Siti. Seperti seseorang. Cuma memang memahami mengenai fungsi itu kan juga tidak mudah. Nah ini Kayak ini yang menarik. Kayak batu, bagaimana cara memfungsikannya. Karena ya nggak bisa gini loh. Kunir kita perlakukan sebagaimana beras kan nggak bisa juga. Diselap, nanti kan nggak bisa seperti itu. Jadi, nah selama ini orang itu lebih cepat menyimpulkan tanpa melakukan penelitian, sehingga ya banyak yang kontra itu seperti itu. Cepat melakukan kesimpulan tanpa penelitian. Gitu. Jadi contohnya kayak batu aja, dianggapnya itu nggak tahu kalau bagi saya dari kecil itu sering mendengar tuh batu itu benda mati. Benda mati. Ya seperti itu aja udah. Secara fisik ya. Bukan secara fisik. Kalau hidup kalau samain gambarannya dengan seperti manusia kan nggak bisa. Contohnya kayak pohon ini. Oh, pohon ini hidup apa mati? Hah? Pohon ini hidup. Tapi bisa nggak? Dia punya cucu, dia punya ini seperti manusia kan nggak bisa seperti itu. Nah, batu pun hidup juga tidak bisa kita samakan seperti itu. Tidak apa-apa, kan baik. Tidak bisa kita samakan seperti itu, nggak bisa. Batu punya kapasitasnya. Iya, punya SOP. Iya. Punya SOP, punya standar operasi prosedur sendiri. Bagaimana hidupnya batu, bagaimana fungsinya batu. Contohnya kayak gini. Batu bacan. Walaupun segini, dipecah segini. Batu bacan. Bukan, kalau ini Garut. Garut. Ya. Kameramen dekatkan. Garut itu namanya, batu Garut. Nah, itu Garut. Kalau itu fungsinya untuk apa, Pak? Itu Garut itu ya Pak sebagaimana akeh. Ya maksudnya. Apa juga untuk kesehatan? Multifungsi.
Muliki. Oke. Jadi contohnya gini aja. Siswi Ah, ini. Akhir-akhir ini kan seperti ya beberapa tahun terakhir ini seperti bacaan aja. Itu kan bisa berubah. Loh, setiap batu itu masih bisa berubah. Batu masih bisa berubah. Masih. Dari warna apa coraknya itu? Dari warna, dari corak juga bisa. Tapi memang jangan kita samakan sebagaimana besok berubah gitu. Nggak bisa seperti itu. Itu Ada waktu. ada waktunya. Kayak bacaan tuh lama-lama bisa hijau, bisa ini. Terus cubung ungu itu yang Kalimantanan itu juga bisa semakin warnanya ungu, semakin tua, semakin gelap itu bisa. Jadi kehidupan di setiap ciptaan Tuhan itu nggak bisa kita samakan semuanya kita standarkan dengan kehidupan manusia itu nggak bisa seperti itu gitu. Seperti kayak gini binatang aja, binatang bahasa ayam gitu, mereka sebagai salah satu sebagai konsumsi manusia ya nggak bisa kita samakan dengan bagaimana prosedur kehidupan manusianya kan nggak seperti itu. Betul. Batu juga sama. Batu itu memiliki apa ya, fungsi dan kemanfaatan serta memiliki apa ya, birokrasi tersendiri dalam memberi kemanfaatan terhadap manusia itu. Batu nggak harus contohnya gini. Mungkin kalau kunir kan harus dikunyah, itu baru kalau cuma dilihatin atau dipakai cincin nggak. Nah, kalau batu berbeda, dia memiliki fungsinya itu berbeda gitu. Kalau saya lebih menyimpulkan bahwa di saat setiap makhluk Tuhan itu kita ajak untuk berbakti atau ngabekti dengan Tuhan, dia akan membantu kita dalam hal itu. Akan membantu karena banyak sekali kok, sekalipun mengenai produk herbal. Di sisi lain memang betul secara spesifikasi mungkin dia fungsinya buat ini gitu. Tapi di sisi lain juga bisa nggak menyembuhkan karena memang kembalinya lagi berfungsinya energi. Nah, energinya itu kan oleh si pembuat energi atau sumber energi. Nah, kalau orang Jawa menyimpulkan, oh ini urung judul. Walaupun itu secara fakta pada umumnya itu fungsinya untuk itu. Tapi ya tidak selalu. Batu juga sama. Batu itu kalau dia diajak untuk pokoknya yang tahu mengenai kesimpulan kita sedang mentaati Tuhan atau kita sedang melawan Tuhan, itu kan cuma Tuhan dengan diri kita. Iya. Nah, di saat ini diajak untuk taat kepada Tuhan, maka dia akan membantu si penggunanya. Kalau saya memaknai seperti itu. Tapi dikala dia diajak untuk melawan Tuhan, dia akan menguji. Nah, bukan berkurang, bahkan akan menutup. Secara otomatis dia tidak akan membantu. Dia berlepas dari manusia yang tadi, yang melawan Tuhan tadi itu. Makanya dia nggak berfungsi. Walaupun ada beberapa ada beberapa penelitian mengenai contohnya batu yang di Asmara itu sudah lain. Itu sudah lain dengan hakikat penciptaan ini. Sudah tidak murni lagi. Ya bisa gini loh, air putih ya. Itu bisa menjadi media ditetesi racun. Ya bukan air putihnya kan, ya kan, racun gitu ya, dikasih racun, medianya air putih gitu. Ya. Air bukan fungsinya untuk itu, bukan untuk racun itu kan, bukan gitu. Tapi bisa gitu. Nah ini juga bisa gitu. Jadi batu ini punya sifat alami yang bisa digunakan untuk hal positif maupun negatif. Ya ini kalau gede dilempar orang jadi kalau gede saya jual. Itu lumayan. Nah, terus dari pengalaman selama megang batu, punya enggak pengalaman mistik atau bersifat astral? Saya sendiri sebenarnya kalau mengenai hal-hal seperti itu, saya percaya ya adanya jin, adanya ya ini
Batu memiliki energi itu kan sesuatu yang tidak nampak. Secara mata fisik ya. Ya, secara mata fisik. Kalau percaya, tetapi saya memaknai keyakinan mengenai hal itu. Tidak seperti itu. Dan bagi saya itu bukan sebuah ancaman gitu. Itu satu keharmonisan. Kalaupun toh ada yang merasa tidak nyaman dengan hal itu, saya lebih cenderung bahwa orangnya bukan bendanya itu yang membuat gak nyaman. Kalau contohnya kayak gini, saya nggak pernah merasa terancam oleh pohon. Dan tidak ada ceritanya pohon itu mengancam manusia juga. Tapi ada juga sebagian orang yang merasa tidak nyaman dengan pohon itu. Pohon for the Lord of the Rings. Nah, Ikut berperang loh itu. jadi ada yang seperti itu. Nah, mengenai perbatasan juga sama, Nah, punya pengalaman enggak? mistis gitu. Iya. Ya kalau batu mah semuanya mistis kalau saya. Nah, masih ada batu tertentu, terus misalkan ada malam-malam Gini ada aja. suara. Saya cuma bisa cerita seperti ini. Oke. Nggak tahu itu masuknya itu kategori mistis atau tidak ya. Jadi ada seseorang bawa batunya ke saya besar dan disuruh menjadikan dua, berarti kan dibelah. Terus satu dijadikan dua. Setelah dibelah, orangnya tak telepon yang punya itu. Setelah sampai sini, batu itu difoto, dikirimkan kepada yang ngasih batu itu. Itu orang Bojonegoro. Setelah difotokan, difoto terus dikirimkan, kaget itu yang ngasih batu. Loh, kok dipotong katanya? Itu batu nggak tahunya itu dari kakeknya. Yang ngasih itu kakek-kakek, bilangnya itu dari kakeknya. Kakeknya lagi, berarti kan udah lama gitu. Nah, kategorinya fosil kelor. Fosil loh ya, bukan fosil kelor. Oke. Nggak apa-apa katanya. Yang jadiin dua nggak apa-apa, tukang batunya nggak apa-apa gitu. Oke, nggak ada masalah. Nah, malam pas saya di sini mainan HP itu, tahu-tahu ada ular lewat ke saya. Malamnya. Ular. Tapi masih gini, ular itu ketahuan saya itu sudah nempel kaki saya, sudah begini, masa bukan begini tuh saya kelihatan bukan, tapi sudah nyebrang di sini gitu. Jadi pasti badannya itu sudah melintas gini, baru saya kerasa. Suara siapa itu? Jadi seperti itu. Nah, kalau mungkin sebagian orang memaknai inilah, itu mistis. Terus keduanya, saya pernah juga disuruh make up batu, baunya itu sampai serumah wanginya itu. Jadi besoknya gitu, teman saya yang bantuin saya bikin batu itu sakit. Ya sebagian orang memaknai itu mistis, tetapi secara nyata bahwa saya dibuktikan bahwa hal itu mistis dari batu itu belum pernah. Contohnya saya penunggu batu itu secara nyata gitu, kan perlu pembuktian kan hal seperti itu. Dan saya belum pernah menemukan hal seperti itu. Nunggu ini. Walau ada kan. ini salah satu batu. Nunggu hati yang kosong. Batu ini. apa ini? Coba Ini pernah dibeli orang 100.000. Kameramen apa ini? Pernah dibeli orang 100.000. Jam segini ini dibawa, besok pagi dipulangkan. Bilangnya dia merasa nggak cocok dan nggak nyaman atas batu itu. Keluarganya juga nggak lama-lama nyaman. Mas. Batu Dan itu sakral ini Mas. Nah, itu bukan cuma sekedar gini loh ya, maksudnya gini. Karena dia nggak suka bukan. Dia suka. Dia tuh hobinya itu kan itu fosil. Jadi ada yang sampai seperti itu gitu. Dan itu betul kejadiannya. Kejadian betul. Jadi dipulangkan tuh bukan karena nggak suka atau apa, nggak suka maksudnya itu nggak, dia beli kok, udah dibeli karena dia suka, tapi ternyata sampai rumah ada satu reaksi yang bikin dia nggak nyaman gitu. Oke. Nah, yang menurutnya adalah dari batu ini. Nah, sehingga dikembalikan. Setelah ini kembali, Ya nggak ada. alhamdulillah. Kalau bagi saya nggak ada masalah seperti itu, karena saya merasa nggak diancam, nggak merasa terancam. Gitu. Terus sekarang punya koleksi batu akik yang paling spesial apa? Paling spesial ya Semar. Semar itu. Boleh.
Ingin tahu ya. Nah, Nanti bentar. biar diambilkan nanti. Nah, nanti ya itu. Kalau itu kan batunya batu bata. Sebenarnya kalau Oke, itu. jadi kalau batu itu Itu batu akik. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa Akik itu adalah nama salah satu gunung di Yaman. Yaman. Nah, itu informasi yang saya peroleh dari sebuah artikel yang rujukannya kepada keluarga Nabi. Jadi di sisi lain yang kalau saya lebih menyimpulkan bahwa Nabi itu mengenakan cincin bukan berdasarkan fashion, karena di sisi lain juga ada rujukan yang menjelaskan bahwa Muhammad itu apa yang dilakukan adalah wahyu yuha itu. Berarti mengenakan batu sekalipun berarti itu kan sebuah tindakan kan, gitu. Itu juga itu termasuk dari hal itu. Gitu. Jadi kalau orang memaknai mengenakan batu itu sekedar fashion berarti sebenarnya di situ orang itu sering sekali dia tanpa meneliti, tanpa mengilmui, tanpa memahami, terus dia menyimpulkan sehingga hal itu akan berdampak sebuah apa ya, sebuah keyakinan yang tidak sesuai hakikat penciptaan. Orang gini, orang itu nggak sadar di saat dia mengatakan wah pakai batu itu musik itu dia setelah menjatuhkan ciptaan Tuhan loh. Dia setelah apa ya nilainya gitu loh, maksudnya nggak sadar walaupun dia sendiri ya dengan kesempitan pengetahuannya terus menyimpulkan batu itu begini, seakan-akan batu itu efeknya negatif kan? Sehingga seperti wah batu itu musyrik, kalau kita meyakini batu itu punya kekuatan itu mungkin kekuatan di sini maksudnya apa belum ada kesepakatan sebenarnya. Contohnya gini aja, secara rasional ya, air juga punya energi, namanya mineral. Terus beras juga punya karbohidrat. Nah, dan itu fungsinya apakah kita rasa seperti air, seperti nasi itu tidak penting buat kita? Penting sekali. Nah, batu ini juga punya, masing-masing itu punya. Cuma kita, saya pribadi itu tidak meneliti secara detail ke situ gitu. Tetapi sesuai dengan sumber informasi yang saya peroleh bahwa ada kemanfaatan yang nanti setiap alam itu akan membantu kita gitu. Dia difungsikan dalam rangka membantu manusia berbakti kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ini kan juga satu kebahagiaan bagi makhluk ciptaannya, berfungsinya gitu. Sama seperti itu. Makanya kalau mengenai mistis, saya sendiri belum ketemu sebuah kesimpulan mistis itu seperti apa. Contohnya gini, vitamin A itu mistis gak itu vitamin A itu? Energi itu gitu loh. Wortel itu mengandung vitamin A. Nah, vitamin A itu apa itu maksudnya? Kekuatan kan? Gitu. Kandungan. Nah, bisa dikatakan itu juga energi juga kan? Gitu loh. Itu mistis apa bukan itu? Kayak pisang itu apa kandungannya? Loh, itu pisang itu bagus loh. Bukan zat besi kok. Untuk kalsium. Bukan. Untuk racun itu loh. Kadang-kadang pinter. Selain kalsium ini loh, untuk kayak jamur gitu. Jamur itu kan menetralisir kayak zat racun barang segala itu, bisa seperti itu. Nah, itu Antioksidan. Antioksidan. Nah, itu juga mistis gak itu antioksidan itu? Tidak, karena ada teknologi untuk mengujinya. Ya, bisa dikatakan. Tapi sekarang kalau ditarik lebih detail lagi itu juga mistis. Apa yang dibuktikan itu, yang dikatakan itu, maksudnya kandungannya itu loh, itu kan ya nggak kelihatan juga di sisi lain gitu. ya, dengan mata telanjang. Sebenarnya gini, tanya ke dokter, tolong tunjukkan saya vitamin A itu seperti apa wujudnya gitu.
Ayo coba Habis dari sini kita ke dokter. Kita Iya. tanya dokternya. tunjukkan ke saya vitamin A itu seperti apa wujudnya gitu. Maksudnya bukan masalah fisik medianya bukan loh. Maksudnya vitamin A-nya gitu. Kayak seperti itu. Iya banyak lah hal-hal seperti itu. Nah, batu sendiri pun kalau kita tunjukkan energinya gitu, ya nggak bisa seperti itu. Tetapi ada beberapa rujukan yang menjelaskan ya memiliki satu satu kepastian yang lebih lah mengenai informasi-informasi seperti itu. Gitu. Contohnya gini, mengenai gini, dikala kita ingin mengkonsumsi dan meyakini bahwa kunir itu memiliki kemanfaatan seperti apakah perlu sebelum mengkonsumsi kita harus meneliti ke laboratorium sendiri terus kita harus membuktikan secara ini kan nggak selalu seperti itu gitu. Cukup melalui sebuah media yang memang memiliki Kredibilitas. iyalah kelayaan untuk Percaya. dipercaya lah gitu aja kan, nggak perlu kita meneliti sendiri baru kita konsumsi kan nggak seperti itu gitu. Nah hal-hal tertentu juga sama, cuma ada sih sebagian orang yang memanfaatkan dalam sisi ambisi atau keperluan pribadi itu ada. Contohnya, ini bisa melet orang gini-gini mahal kan ada juga, walaupun tidak seperti itu, dia cuma berusaha si penjual ini mensuges yang beli gitu. Fungsi ataupun tidak, yang penting kan mahar sampai kita. Dan orang kadang-kadang di saat tidak berfungsi, kata dia apa? Mudah jawab. Selesai kan? Yang penting dapat 500. Nah, itu yang kadang seperti itu. Kalau saya sendiri ya tidak mengarah ke situ. Bukan ke situ. Yang jelas setiap ciptaan Tuhan itu lebih fungsi positifnya adalah membantu sesama untuk berbakti atau taat kepada Tuhan. Apapun itu. Contohnya air membantu kita untuk membersihkan diri. Seperti itu kan? Fungsinya Kita positif. minum. Nah, itu Harus secara minum ini. secara fungsi selalu positif seperti itu. Semuanya positif, tergantung kita sebagai manusia menjadi khalifah untuk memanfaatkannya. Apakah menempatkan batu itu untuk lebih, atau kita mengajaknya untuk mengabdi pada Tuhan, atau kita menggunakannya untuk malah tidak sesuai dengan yang diberitakan oleh Tuhan. Itu ada yang Oke, nanti kita lihat koleksi terbaik dari Mbak Sujianto. Oke, Semar ya, tunggu ya. Oke, ini koleksi-koleksi terbaik dari batu yang salah satunya adalah batu ake dengan gambar Semar. Ingin tahu tak? Ini kasih tahu. Tuh kameramen dekatin. Itu salah satu koleksi terbaiknya. Mahar berapa ini? Berapa itu Mbak? maharnya Atau langsung nanti dicat aja ya. chat aja kalau mau maharnya. Karena ini rahasia perusahaan ya. Sorry ya. Oh, ada gambar Semar ya. Itu asli natural. Natural dari proses alam. Itu natural. Ini pohon, Oh, dari fosil pohon. bukan gambar pohon, kayak pohon beringin hitam. Kelihatan ya? Kelihatan banget. Kamera kelihatan enggak? Apa perlu ganti HP? Oh, cocok baca. Wah, nggak sedih lah. Nah, Saya sudah dapat nyolong 2 aja. Nanti kalau tidak sadar, tidak saya balikin ya. Saya langsung pulang. Oh, itu itu sampai di rumah. Malah koleksi terbaik penuh kenangan dari Batu. Jika ingin tahu lebih banyak bisa datang sini. Ini Pulau Kalimantan. Coba dilihat. Pulau Kalimantan. Thank you. Apa ini? Ini salah satu karya ini. Nah ini aja nih. Ini di
dan kan kita orang Jawa. Kamu jelaskan ini kan kecil banget ini. Apa itu Pak? Ini batu giok Batu panjang gi- 2 cm ini. batu giok yang dibuat Keris. ya. Nah, kecil banget. Batu giok putih, asli giok Cina. Keren ya. Nah, Ternyata jalan ini. istri. Ini 2 cm loh ini. Jadi kecil banget. Nah, panjangnya 2 cm. Ya salah satu karakter orang Jawa kan Chris. Oke. Terus gini Mbak, ada ndak ritual tertentu atau cara untuk merawat ake ini agar tidak hilang daya Ada. energinya? Ada. Nah itu bagaimana itu caranya merawatnya? Apa perlu mandi air kembang atau bagaimana? Kalau mengenai perlakuan sebenarnya secara ini ya, secara apa ya, kalau dikatakan itu sebagai SOP perawatan, SOP pembuatan itu selalu ada. Jadi sebenarnya cara memperlakukan makhluk ciptaan Tuhan itu kan memang ada, secara standar ada. Contohnya seperti gini, bagaimana cara kita memperlakukan ayam, berbeda dengan cara memperlakukan terhadap sapi, berbeda dengan cara memperlakukan terhadap kuda, itu kan ada. Nah, batu juga sama sebenarnya, mulai dari bahan pembuatan, terus pembuatan kasar itu maksudnya pembodian ya, pembentukan, sampai penghalusan, sampai perawatan harian lah. Harian ada. Dikasih apa itu? Contohnya seperti bagaimana cara kita di saat ingin mengenakannya, terus melepaskannya, itu juga ada, semuanya itu ada. Nah, yang namanya memfungsikan, ya setiap makhluk ciptaan itu kan pasti punya SOP, punya standar operasi prosedur, dan di situ nanti hakikat dari penciptanya akan berfungsi sebagaimana kehendak sang pencipta, fungsinya gitu. Nah, saya sendiri pun saya masih bingung sebenarnya untuk mengatakan saya membuat batu. Sebenarnya saya bukan membuat batu mah sudah ada. Membentuk. Nah, kalau membentuk ya Seni rupa. Nah, gimana itu? Nah, itu yang sering sekali saya menjadi dilema kalau pengen menjelaskan kalau saya itu sebenarnya cuma merubah bentuknya aja. Pengrajin batu. Nah, ya bisa lah dikatakan mungkin seperti itu, pengrajin. Seni rupa. Nah, itu pun saya juga berusaha untuk memperlakukan batu itu secara baik, karena batu bagi saya adalah salah satu media sumber pangan saya gitu. Jadi saya nggak mau memperlakukan itu sembarangan gitu, atau menghinakan, atau bahkan ya maaf ini untuk pribadi saya akan berpikir 1000 kali untuk meludahi batu itu, untuk berpikir lu bener. Kalau bagi saya pribadi gitu ya. Loh, enggak, ada orang tuh enggak menganggap hal seperti itu. Maksudnya ini kayak begini, saya ingin nyeludah terus ngeludah itu enggak berani. Nah, bukan berarti saya itu menganggap itu wah musuhnya gini sebagaimana orangnya, bukan seperti itu. Tapi itu satu bentuk bentuk keharmonisan saya dengan sesama ciptaan Tuhan. Dan mengenai fungsi-fungsi kemanfaatan itu dengan secara alamiah akan membantu yang mengenakan, asal diajak berketaatan kepada Tuhan. Terus tadi merawatnya bagaimana? Merawatnya ya ada sih secara air bunga atau bagaimana, kasih minyak ada gitu? Ada kasih minyak ya. Kalau beberapa hal yang saya temukan sampai saat ini gitu ada, kalau untuk pribadi itu salah satunya itu direndam dengan air mawar, dengan air garam, air mawar,
Terus itu nanti ada beberapa ritual sebagaimana weton, karena hari itu kalau ini saya menyampaikan sebuah informasi yang bertolak dari beberapa artikel yang saya baca gitu. Contohnya gini. Oh, kalau orang Sabtu, hari Sabtu itu batunya batu Yaman. Oh, kalau orang Minggu itu batunya Khwar atau bisa dikatakan Durunajat. Terus oh, kalau orang hari Senin itu batunya Yaman tapi yang kuning. Itu bagaimana fungsinya, bagaimana memfungsikan atau wiridnya atau perawatan itu memang memiliki ini yang berbeda. Oh, kalau hari Selasa itu peridot atau Durunajat atau Jabarjud. Nanti Rebu itu Ruby, Kamis itu virus, itu memang ada apa itu namanya, hal-hal seperti itu gitu. Itu sesuai artikel yang saya baca, artikel sampai detik ini gitu loh. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan kalau suatu saat nanti saya akan menemukan lagi sebuah artikel atau informasi yang lebih itu kan tidak. Nah itu loh, maksudnya saya nggak bisa bahwa itu kebenaran seperti itu. Maksudnya finish gitu nggak bisa kita. Kalau bagi saya nggak bisa seperti itu. Akan berkembang gitu maksudnya itu. Tapi memang mengenai perawatan tadi, yang jelas apa yang menjadikan kamu nyaman dalam hidup adalah bersikap sesuai dengan fungsi kita. Nah, batu pun sama. Maksudnya itu perawatan batu itu sama aja penjagaan batu itu sendiri, ya kan? Pemerlakuan memberlakukannya gitu loh. Ya. Berlakukan dengan baik dan bukan dengan dasar menghinakan. Contohnya, kita buat tembok itu kan sudah itikat yang tidak baik gitu loh maksudnya. Umpamanya batu itu untuk hal-hal yang negatif sebenarnya ya nggak bisa seperti itu. Dia tidak akan itu secara energi dia akan terkunci gitu. Kalau seperti itu. Kalau kita maknai bagaimana cara perawatan atau memberlakukannya kan maksudnya itu, memperlakukannya gitu. Kalau secara detailnya ada, nggak bisa dijelaskan secara ini ya. Nah, harus secara pribadi. Iya, itu nanti kalau dijelaskan di sini nanti tidak muncul kepenasaran. Ya. Tidak semuanya diungkap di episode 1. Betul. Oke, terus pesan-pesan terakhir terutama untuk generasi muda yang mungkin belum mengenal batu, yang dalam hal ini akibat apa, pesan-pesan untuk anak muda ini. Kalau saya sendiri pesan untuk generasi yang terdasar adalah jangan pernah menyimpulkan tanpa meneliti. Nah, jangan menyimpulkan tanpa meneliti sehingga berdampak psikis negatif terhadap diri kita tanpa meneliti tadi. Nah, setelah kita meneliti, mengetahui, baru kita perlakukan sebagaimana penciptaan. Mengenai batu, ya kita harus ini dulu, harus mencari informasi dari beberapa sumber yang memang akan memberikan satu masukan baik buat kita. Dan secara hukum alam sebenarnya ada dasarnya. Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada fungsi, cuma kita malas saja untuk mempelajarinya. Sehingga dengan simpelnya kita mengatakan itu benda mati, nggak ada fungsi, nggak manfaat buat kita. Nah, jadi jangan mengenai batu ya, khususnya mengenai batu. Tidak mungkin Tuhan menciptakan batu dengan sia-sia. Dan bukan cuma sekedar satu spek aja, contohnya seperti orang ini mah fashion, ini mah sekedar hiasan tangan gitu, seakan-akan nggak ada fungsi. Terus tangan kamu apa nggak terhias kalau nggak ada batunya? Bukan itu. Sebenarnya batu fungsi utamanya bukan buat hiasan tangan, itu harus di ini kan, harus diketahui. Terus untuk generasi yang jelas
lebih harmonis dengan alam. Di situ nanti akan membantu dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Karena kita tidak mungkin terlepas dari alam dalam mewujudkan seluruh cita-cita kita. Nah, di balik keharmonisan dengan alam itu ya akan menjadikan sebuah energi yang mendukung, energi pendukung gitu. Akan menjadi energi pendukung bagi manusia itu sendiri gitu ya. Contohnya gini, di saat kamu memiliki sebuah rencana dan angin tidak mendukung, ya bisa jadi rencana kamu itu akan digagalkan oleh angin itu sendiri. Bisa seperti itu gitu. Bisa seperti itu gitu. Makanya sebaiknya kita harmonislah dengan alam gitu. Harmonis bukan cuma secara kesimpulan yang menguntungkan buat kita, kalau enggak ya itu sebenarnya satu pemikiran yang sempit aja. Sebenarnya semuanya ciptaan Tuhan, semuanya yang hidup berdampingan dengan kita itu menguntungkan buat kita. Cuma kita ya maaf sedikit malas saja untuk mengilmuinya, itu sedikit malas saja. Kalau kita nggak malas untuk mengilmuinya, pasti kita akan senantiasa menghormati sesama kita. Karena ternyata kita ini hidup nggak sendiri, dan ternyata seluruh apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu memiliki kontribusi atas diri kita gitu. Contohnya pohon ini, kamu bisa bernapas segar, itu atas kontribusinya pohon juga kan. Sirkulasi yang oksigen itu. Nah, terus apa penghormatan kamu terhadap pohon itu apa gitu? Ya, oksigen itu penting banget loh. Jambil buahnya. Pernah nggak kita ada acara, yuk kita ada acara mupuk pohon atau mupuk aja, nggak tahu itu pohonnya siapa. Yang jelas kita pernah tinggal di situ dan kita pernah dibantu untuk oksigen tadi loh. Ya karena ada pohon itu, kayak pohon kelapa ini, ada pohon mangga ini gitu. Ya itu yang harusnya sebenarnya kita kenali ya, mengenai alam. Dan sebenarnya kehidupan ini kan berkesinambungan satu dengan yang lainnya gitu. Tetapi karena kemalasan yang menjadikan sifat menguasai itu lebih cenderung, yang lainnya itu pokoknya nggak lebih manfaat daripada saya gitu. Selalu seperti itu, kebanyakan seperti itu. Sehingga itu kalau saya salah satunya yang disebut hawa nafsu itu dia. Dikala kita merasa yang paling penting di antara yang ada, yang paling terpenting gitu, maksudnya yang lainnya itu tidak lebih penting daripada saya. Nah itu hawa nafsu itu seperti itu. Sehingga keharmonisan itu akan menipis kalau sudah seperti itu. Harmonisan akan menipis. Oke, itu tadi pesan-pesan dari Bato, dan kesempatan kali ini kiranya cukup. Nanti disambung lagi ketika teman-teman pengen tahu lebih banyak terkait dengan jenis-jenis batu atau yang lainnya. Oke, terima kasih. Kun Rahayu lahir batin. Wis rasa didelok baik kok tak edit. Lugu kene awake. No. Selamat sore, Mbah. Kita ora? Ketok no. Kaki pas. Pas iki isar. Masih pas ora kaki ini. Kok balik ini. Wes, ngono. Apik ngono. Hah? Iya iku. Ya wes kowe iki ngobrol kene. Iya, Jang. Mbah Kun Rahayu, Mbah. Bakery pengen gitu. Monggo. Pasukan pantai lanang ini ki lho Jin. Arek ngaji iki wis mlaku gak terus mlayu iki. Kan ada 5 orang berdatang. Ya itu loh. Sering sekali kita di
disuges bertolak dengan realita dan kenyataan. Contohnya kayak gini, oh hujan itu berkah, tapi hujan ada dipinggirkan, ada yang begini. Itu gimana ceritanya itu seperti ini gimana? Itu kalau hujan. Teknik. Ya kadang di sisi lain seperti itu. Tapi di sisi lain kayak sakit. Di sisi lain meyakini sakit itu bukan karma pembersih diri. Tapi di sisi lain nggak tersadari sampai di sisi nggak tersadari. Karena bokai nganu neng orang tuh baik suara. Apa sih kayak suara? Rekaman. One, two, three, go. Neng, Nes, kok dolanan korek ya? Nah ini mbak, Bakery pengen lebih tahu sejarahnya gimana Anda itu bisa bertemu bersatu kita pada Ya, kakek. Iya, sejarah itu Pak. kalau mengenai Aceh ya memang sebenarnya awal sebelum seneng itu memang punya Aceh itu maksudnya itu suatu saat waktu saya masih bujang dan usaha hidup dulu. Nah, di rumah bapak untuk waktu itu betul-betul es itu katanya kan bapak tapi di rumah itu katanya kan bapak juga bukan punya bapak katanya nggak di jalan sudah sampai pada desa sampai nikah. Setelah nikah saya sendiri akhirnya tuh di Mojokerto. Di situ baru saya mulai banyak mengenal Aceh itu di situ. Mengenal lagi dan belajarnya di Mojokerto. Betul juga. Kronologinya walaupun di Mojokerto sendiri ada anak, cuma memang banyak senior juga gitu. Banyak senior juga. Nggak ada. Saya menemukan senior mengenai persatuan non di Mojokerto nggak ketemu. Tadi Bikin loh ya? belum ketemu. Iya, nggak maksudnya bikin loh ya. Iya. Bikin. Tapi memang yang memang betul-betul, oh ini sudah mulai pas saat itu sudah 20 tahun, apa itu belum ketemu saya. Dan Mojokerto sendiri memang ya memaknai batu itu berbeda dengan orang ini. Mereka lebih inilah lebih betul-betul apa ya, suka lah dengan batu. Nggak tahu karena memang lebih dekat dengan Majapahit atau bagaimana kan nggak ngerti. Hidronya itu loh. Pusat Taulan. Betul, Taulan. Terus dari pengalaman selama belajar lagi membuat kaki, apakah memang ada di dalam kaki itu kekuatan-kekuatan kota-kota atau bagaimana penjelasannya itu? Nah, itu bukan cuma sekedar akhir aja. Saya memahaminya dulu. Yang jelas setiap ciptaan Tuhan itu kan punya fungsi, punya manfaat. Tetapi kalau secara detail untuk menunjukkan gitu ya, saya sendiri bukan seorang dokter. Contohnya, kunir itu katanya, kunir, jangan kunir. Ini aja, wortel aja. Dia punya vitamin apa? Vitamin A.
Tapi kalau juga coba tunjukkan vitamin A itu sebenarnya kan sulit kita untuk, nah seperti itu. Nah batu sendiri pun kalau saya memahaminya karena ya kita memahami secara keyakinan gitu ya, bahwa setiap ciptaan Tuhan itu pasti ada fungsi, ada manfaat. Cuma ya karena memang keterbatasan kita dalam meneliti sehingga kita tidak bisa menjelaskan secara apa dengan fakta dan data gitu loh, tidak bisa menunjukkan secara ini, secara detailnya itu belum bisa menunjukkan. Tapi ada beberapa rujukan dari orang-orang yang memang memiliki kelayakan untuk dipercaya, memberikan penjelasan mengenai energi batu atau kemanfaatan batu gitu ya. Kita melihatnya dari orang yang sudah dipercaya loh ya. Dan itu secara global sudah dipercaya. Soalnya saya memahami ini, memahami perbatuan merujuknya kepada keluarga Muhammad. Dan banyak sejarah yang menjelaskan bahwa batu memang memiliki energi dan banyak orang leluhur dulu ya sebelum cerita mengenai pernabian lah itu Nabi Sulaiman itu juga ada punya batu. Nah nggak tahu bagaimana ceritanya gitu ya. Juga bentuknya seperti itu. Tapi kalau di generasi Muhammad ke sini itu lebih detail lagi. Ada satu penjelasan bahwa Muhammad diperintahkan Tuhan untuk menemukan batu akik. Terus dipertanyakan batu akik itu apa? Akik itu nama sebuah gunung di Yaman. Itu salah satu. Di dalamnya ternyata batunya itu semisal ini. Batu akik ya kayak banyak begini. Bukan batu kurus sejenis itu, bukan, tapi batu akik ini. Makanya di sini Jenisnya batu akik. kalau sekarang ini agate gini. Ya. Kan ada yang emerald, karena emerald itu jenis zamrud. Turquoise itu jenis biru. Tapi jenisnya agate gini. Nah gini. Makanya kalau saya menyimpulkan bahwa akik itu multifungsi. Tetapi ada beberapa penjelasan seperti turquoise atau biru itu untuk apa kesehatan jantung, mata gitu ada. Terus semuanya giok untuk kesehatan gitu kan spesifik gitu. Tapi kalau akik itu multifungsi. Jadi intinya bahwa jenis batu itu menentukan dari fungsi penggunaan. Dan setiap batu dengan macam-macamnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, karena itu bahwa batu tertentu itu dikatakan cocok dengan orang Betul. A, nanti tidak cocok dengan B itu tergantung betul. bisa kebutuhan dan fungsi dari batu itu sendiri. Dan mungkin kita nggak pernah mengikuti dan tidak pernah mempertanyakan kenapa Tuhan menciptakan saya hari Sabtu, menciptakan kamu hari Jumat, kenapa harus harinya, kenapa nggak satu hari gitu aja, hari yang sama gitu. Jadi di situ kan memang setiap hari juga memiliki ini keistimewaan masing-masing gitu loh. Kita nggak pernah membahaskan mengenai hal begitu. Kalau harinya cuma satu ya Bukan, maksudnya gini, pas kelahirannya umpamanya pas Sabtu aja gitu. Enggak kan, ada kan, ternyata memang di situ salah satu hakikat dari keragaman itu begitu. keragaman dan menempati posisi peran masing-masing. Kamu harus punya kelebihan yang saya nggak punya, dan saya harus punya kelebihan yang kamu nggak punya, sehingga kita bisa kerjasama, keberayaan. Nah, kan dari sisi itu kekurangan dan kelebihan orang lain kan menjadikan kebersamaan. Kalau bisa dipahami dan disadari ya itu ya perbedaan itu menjadi. Coba kalau kamu lebih semuanya, nggak perlu saya. Bisa saya di rumah mau bengkel saya bisa, mau masak saya bisa sendiri, udah nggak perlu orang nih. Dan itu malah tidak normal. Nggak normal. Kalau laki-laki aja butuh perempuan, tidak seperti dia. Iya. Sebetulnya bicara di depan kamera itu kayak gini, bebas, salah. Makanya keharmonisan dengan alam itu ya memiliki dua sisi. Orang bisa memaknai musik atau endingnya itu ya silakan aja gitu. Tetapi coba kalau kita lihat dari sisi positifnya, gitu. Ternyata keharmonisan sendiri akan memberikan satu efek yang baik.
harmonisan dengan alam berarti pasti akan memberikan efek yang baik buat manusia itu sendiri. Harmonis itu kan apa ya? Kalau saya memaknai harmonis itu lebih cenderung kesadaran bahwa bukan kita aja loh yang dilebihkan Tuhan itu. Kita juga perlu pohon, juga perlu air, juga perlu batu. Nah gitu. Nyatanya saya juga hidup dari batu gitu. Kira-kira batu ya saya jual batu. Oh, tapi bukan kelahirannya dari batu loh ya. Sembokong ya. Iya, jadi begitu gitu. Ya, manfaat batu. Terus kita juga butuh dengan padi, kita juga butuh dengan air. Jadi di situ juga menjadikan kita apa ya? Ini dengan sesama. Bisa harmonis dengan sesama itu seperti itu. Bukan manusia aja yang terlibat itu bukan juga angguran itu. Semua jadi satu kesatuan yang harmonis. Tanah aja. Betapa ininya, betapa pentingnya kan itu. Perlunya kita diantar. Tapi diinjek-injek kayak gitu. Ya, memang fungsinya. Tapi itu tetap juga memberikan manfaat buat kita. Oh iya. Siti itu kayak gitu Siti. Tanah itu Siti. Orang yang namanya Siti kayak gitu. Dia pegang gitu. Seperti seseorang. Cuma memang memahami mengenai fungsi itu kan juga tidak mudah. Nah ini Kayak bagian batu. ini yang menarik. Kayak batu, bagaimana cara memfungsikannya. Karena ya nggak bisa gini loh. Kunir kita perlakukan sebagaimana beras kan nggak bisa juga. Diselap, nanti dijemur. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi, nah selama ini orang itu lebih cepat menyimpulkan tanpa melakukan penelitian. Sehingga ya banyak yang konslet itu seperti itu. Cepat melakukan kesimpulan tanpa penelitian gitu. Jadi contohnya kayak batu aja. Dianggapnya itu nggak tahu, kalau bagi saya dari kecil itu sering mendengar tuh batu itu benda mati. Benda mati. Ya seperti itu aja udah. Secara fisik ya. Bukan secara fisik. Kalau hidup kalau samain gambarannya juga seperti manusia kan nggak bisa. Nggak bisa. Terus contohnya kayak pohon ini. Oh, pohon ini hidup apa mati? Hah? Oh ini hidup. Tapi bisa nggak? Oh, dia Satu. punya cucu, dia punya ini seperti manusia kan nggak bisa seperti itu. Nah, batu pun hidup juga tidak bisa kita samakan seperti itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah. Itu kan baik. Tidak bisa kita samakan seperti itu, nggak bisa. Batu punya kapasitasnya. Iya, punya SOP, Iya. punya standar operasi prosedur sendiri. Bagaimana hidupnya batu, bagaimana fungsinya batu. Contohnya kayak gini. Batu bacan, walaupun segini, dipecah segini. Batu baca. Bukan, kalau ini garut. Garut. Nah, Kameramen dekatkan. Garut itu namanya, batu garut. nah itu garut. Kalau itu fungsinya tahu Pak? Itu garut itu ya Pak, sebagaimana akeh dia makanya. Apa Sama. juga untuk kesehatan? Multifungsi. Oke. Jadi contohnya gini aja. Siswi Ah. ini. Akhir-akhir ini kan seperti ya beberapa tahun terakhir ini seperti bacan aja. Itu kan bisa berubah. Loh, setiap batu itu masih bisa berubah. Batu masih bisa berubah. Masih. Dari warna apa coraknya itu? Dari warna, dari corak juga bisa. Tapi memang jangan kita samakan sebagaimana besok berubah gitu. Nggak bisa seperti itu. Itu Ada waktu. ada waktunya. Kayak bacan tuh lama-lama bisa hijau, bisa ini. Terus cubung ungu itu yang Kalimantan itu juga bisa. Semakin warnanya ungu, semakin tua, semakin gelap itu bisa. Jadi kehidupan di setiap ciptaan Tuhan itu nggak bisa kita samakan semuanya, kita standarkan dengan kehidupan manusia. Itu nggak bisa seperti itu gitu. Seperti kayak gini, binatang aja, binatang bahasa ayam gitu, mereka sebagai salah satu sebagai konsumsi manusia. Nggak bisa kita samakan dengan bagaimana prosedur kehidupan manusianya kan nggak seperti itu. Betul. Batu juga sama. Batu itu memiliki fungsi dan kemanfaatan
serta memiliki apa ya, birokrasi tersendiri dalam memberi kemanfaatan terhadap manusia itu. Batu nggak harus contohnya gini. Mungkin kalau kunir kan harus dikunyah, itu baru kalau cuma dilihatin atau dipakai cincin enggak. Kalau batu berbeda, dia memiliki fungsinya itu berbeda gitu. Kalau saya lebih menyimpulkan bahwa di saat setiap makhluk Tuhan itu kita ajak untuk berbakti atau ngabekti dengan Tuhan, dia akan membantu kita dalam hal itu, akan membantu karena banyak sekali kok, sekalipun mengenai produk herbal. Di sisi lain memang betul secara spesifikasi mungkin dia fungsinya buat ini gitu. Tapi di sisi lain juga bisa nggak menyembuhkan karena memang kembalinya lagi berfungsinya energi. Nah, energinya itu kan oleh si pembuat energi atau sumber energi. Nah, kalau orang Jawa menyimpulkan, oh ini rong judul. Walaupun itu secara fakta pada umumnya itu fungsinya untuk itu. Tapi ya tidak selalu. Batu juga sama. Batu itu kalau dia diajak untuk pokoknya yang tahu mengenai kesimpulan kita sedang mentaati Tuhan atau kita sedang melawan Tuhan, itu kan cuma Tuhan dengan diri kita. Nah, di saat ini diajak untuk taat kepada Tuhan, maka dia akan membantu si penggunanya. Kalau saya memaknai seperti itu. Tapi dikala dia diajak untuk melawan Tuhan, dia akan menguji. Nah, bukan berkurang, bahkan akan menutup. Secara otomatis dia tidak akan membantu. Dia berlepas dari manusia yang tadi, yang melawan Tuhan tadi itu. Makanya dia nggak berfungsi. Walaupun ada beberapa ada beberapa penelitian mengenai contohnya batu yang di asmara itu sudah lain. Itu sudah lain dengan hakikat penciptaannya. Sudah tidak murni lagi. Ya bisa gini loh, air putih itu bisa menjadi media ditetesi racun. Ya bukan air putih ya kan, ya kan, racun gitu ya, dikasih racun medianya air putih gitu. Ya. Air bukan fungsinya untuk itu, bukan untuk racun itu kan, bukan gitu. Tapi bisa gitu. Nah ini juga bisa gitu. Jadi batu ini punya sifat alami yang bisa digunakan untuk hal positif maupun negatif. Ya ini kalau gede dilempar orang jadi kalau gede saya jual. Itu lumayan. Nah, terus dari pengalaman selama megang batu, punya enggak pengalaman mistik atau bersifat astral? Saya sendiri sebenarnya kalau mengenai hal-hal seperti itu, saya percaya ya adanya jin, adanya ya ini batu memiliki energi itu kan sesuatu yang tidak nampak secara mata fisik ya. Ya, secara mata fisik. Kalau percaya, tetapi saya memaknai keyakinan mengenai hal itu tidak seperti itu. Dan bagi saya itu bukan sebuah ancaman gitu. Itu satu keharmonisan. Kalaupun toh ada yang merasa tidak nyaman dengan hal itu, saya lebih cenderung bahwa orangnya bukan bendanya itu yang membuat gak nyaman. Kalau contohnya kayak gini, saya nggak pernah merasa terancam oleh pohon. Dan tidak ada ceritanya pohon itu mengancam manusia juga. Tapi ada juga sebagian orang yang merasa tidak nyaman dengan pohon itu. Pohon di Lord of the Rings. Nah, bikin berperang loh itu. Jadi ada yang seperti itu. Nah, mengenai perbatuan juga sama. Nah, punya pengalaman enggak? Mistis gitu. Iya. Ya kalau batu mah semuanya mistis kalau saya. Nah, masih ada batu tertentu, terus misalkan ada malam-malam Gini ada aja, suara. saya cuma bisa cerita seperti ini. Oke. Nggak tahu itu masuknya itu kategori mistis atau tidak. Jadi ada seseorang bawa batunya ke saya besar dan disuruh menjadikan dua, berarti kan dibelah. Jadi satu dijadikan dua. Setelah dibelah, orangnya tak telepon yang punya itu.
Setelah sampai sini, batu itu dipoto, dikirimkan kepada yang ngasih batu itu. Itu orang Bojonegoro. Setelah difoto terus dikirimkan, kaget itu yang ngasih batu. Loh, kok dipotong katanya? Itu batu nggak tahunya itu dari kakeknya. Yang ngasih itu kakek bilangnya itu dari kakeknya. Kakeknya lagi, berarti kan udah lama gitu. Nah, kategorinya fosil kelor. Fosil loh ya, bukan fosil kelor. Oke, nggak apa-apa katanya. Yang jadiin juga nggak apa-apa, tukang batunya nggak apa-apa gitu. Oke, nggak ada masalah. Nah, malam pas saya di sini mainan HP itu, tahu ada ular lewat ke saya. Malamnya. Ular. Tapi maksudnya gini, ular itu ketahuan saya tuh sudah nempel kaki saya, sudah begini, masa bukan begini terus saya kelihatan bukan, tapi sudah nyebrang di sini gitu. Jadi pasti badannya itu Sudah melintas. gini, baru saya kerasa. Suara siapa itu? Jadi seperti itu. Nah, kalau mungkin sebagian orang memaknai inilah, itu mistis. Terus keduanya, saya pernah juga disuruh make up batu, baunya itu sampai serumah wanginya itu. Jadi besoknya gitu, teman saya yang bantuin saya bikin batu itu sakit. Ya sebagian orang memaknai itu mistis, tetapi secara nyata bahwa saya dibuktikan bahwa hal itu mistis dari batu itu belum pernah. Contohnya saya penunggu batu itu secara nyata gitu, kan perlu pembuktian kan hal seperti itu. Dan saya belum pernah menemukan hal seperti itu. Nunggu ini. Walau ada kan. Ini salah satu batu. Nunggu hati yang kosong. Batu ini. Batu apa ini? Coba Ini pernah dibeli orang 100.000. Kameramen apa ini? Pernah dibeli orang 100.000. Jam segini ini dibawa, besok pagi dipulangkan. Bilangnya dia merasa nggak cocok dan nggak nyaman atas batu itu. Keluarganya juga nggak lama-lama nyaman. Mas. Batu Dan itu sakral ini Mas. Nah, itu bukan cuma sekedar gini loh ya, maksudnya gini. Karena dia nggak suka bukan. Dia suka. Dia tuh hobinya itu kan itu fosil. Jadi ada yang sampai seperti itu gitu. Dan itu betul kejadiannya. Kejadian betul. Jadi dipulangkan itu bukan karena nggak suka atau apa, nggak suka maksudnya itu nggak, dia beli kok udah dibeli karena dia suka, tapi ternyata sampai rumah ada satu reaksi yang bikin dia nggak nyaman gitu. Oke. Nah, yang menurutnya adalah dari batu ini. Nah, sehingga dikembalikan. Setelah ini kembali, Ya nggak ada masalah. alhamdulillah. Kalau bagi saya nggak ada masalah seperti itu, karena saya merasa nggak diancam, nggak merasa terancam. Gitu. Terus sekarang punya koleksi batu akik yang paling spesial apa? Paling spesial ya Semar. Semar itu. Boleh. Pengen tahu ya? Nah, Nanti Bentar. biar diambilkan nanti. Nah, nanti ya itu. Kalau itu kan batunya batu bata. Mereka lah. Oke, itu. Jadi kalau batu itu. Itu batu akik. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa akik itu adalah nama salah satu gunung di Yaman. Yaman. Nah, itu informasi yang saya peroleh dari sebuah artikel yang rujukannya kepada keluarga Nabi. Jadi di sisi lain yang kalau saya lebih menyimpulkan bahwa Nabi itu mengenakan cincin bukan berdasarkan fashion, karena di sisi lain juga ada rujukan yang menjelaskan bahwa Muhammad itu apa yang dilakukan adalah wahyu yuha itu. Berarti mengenakan batu sekalipun berarti itu kan sebuah tindakan kan, gitu. Itu juga itu termasuk dari hal itu. Gitu. Jadi kalau orang memaknai mengenakan batu itu sekedar fashion berarti sebenarnya di situ orang itu sering sekali dia tanpa meneliti, tanpa mengilmui, tanpa memahami, terus dia menyimpulkan sehingga hal itu akan berdampak sebuah apa ya, sebuah keyakinan yang tidak sesuai
hakikat penciptaan. Mis. Orang gini, orang itu nggak sadar di saat dia mengatakan wah pakai batu itu musik itu dia setelah menjatuhkan ciptaan Tuhan loh. Dia telah apa ya nilainya gitu loh maksudnya. Nggak sadar walaupun dia sendiri ya dengan kesempitan pengetahuannya kalau menyimpulkan batu itu begini seakan-akan batu itu efeknya negatif. Sehingga seperti wah batu itu musyrik kalau kita meyakini batu itu punya kekuatan itu musyrik. Kekuatan di sini maksudnya apa? Belum ada kesepakatan sebenarnya. Contohnya gini aja, secara rasional ya, air juga punya energi, Ya. namanya mineral. Terus beras juga punya karbohidrat. Nah, dan itu fungsinya. Apakah kita rasa seperti air, seperti nasi itu tidak penting buat kita? Penting sekali. Nah, batu ini juga punya, masing-masing itu punya. Cuma kita, saya pribadi itu tidak meneliti secara detail ke situ gitu. Tetapi sesuai dengan sumber informasi yang saya peroleh bahwa ada kemanfaatan yang nanti setiap alam itu akan membantu kita gitu. Dia difungsikan dalam rangka membantu manusia berbakti kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ini kan juga satu kebahagiaan bagi makhluk ciptaannya berfungsinya gitu. Sama seperti itu. Makanya kalau mengenai mistis, saya sendiri belum ketemu sebuah kesimpulan mistis itu seperti apa. Contohnya gini, vitamin A itu mistis nggak itu vitamin A itu energi itu gitu loh. Wortel itu mengandung vitamin A. Nah, vitamin A itu apa itu maksudnya? Kekuatan kan itu. Ya. Kandungan. Nah, bisa dikatakan itu juga energi juga kan? Gitu loh. Itu mistis apa bukan itu? Kayak pisang itu apa kandungannya? Loh, itu pisang itu bagus loh. Bukan zat besi kok. Untuk Kalsium. Bukan. Untuk racun itu loh. Kadang-kadang pinter. Selain kalsium ini loh. Untuk kayak jamur gitu. Jamur itu kan menetralisir kayak zat racun barang segala itu. Bisa seperti itu. Nah, itu Antioksidan. Antioksidan. Nah, itu juga mistis nggak itu antioksidan itu? Tidak, karena ada teknologi untuk mengujinya. Ya, bisa dikatakan itu. Tapi sekarang Kalau ditarik lebih detail lagi itu juga mistis. Apa yang dibuktikan itu, yang dikatakan itu, maksudnya kandungannya itu loh, itu kan ya nggak kelihatan juga di sisi lain gitu. ya, dengan mata telanjang. Sebenarnya gini, tanya ke dokter, tolong tunjukkan saya vitamin A itu seperti apa wujudnya gitu. Ayo coba. Habis dari sini kita ke dokter. Iya. Katanya dokternya. Tunjukkan ke saya vitamin A itu seperti apa wujudnya gitu. Maksudnya bukan masalah fisik medianya bukan loh. Maksudnya vitamin A-nya gitu. Kayak seperti itu. Ya banyak lah hal-hal seperti itu. Nah, batu sendiri pun kalau kita tunjukkan energinya gitu, ya nggak bisa seperti itu. Tetapi ada beberapa rujukan yang menjelaskan ya memiliki satu kepastian yang lebih lah mengenai informasi seperti itu. Contohnya gini, dikala kita ingin mengkonsumsi dan meyakini bahwa kunir itu memiliki kemanfaatan seperti apakah perlu sebelum mengkonsumsi kita harus meneliti ke laboratorium sendiri terus kita harus membuktikan secara ini kan nggak selalu seperti itu gitu. Cukup melalui sebuah media yang memang memiliki iyalah kelayaan untuk dipercaya lah gitu aja kan, nggak perlu kita meneliti sendiri baru kita konsumsi kan nggak seperti itu gitu. Nah hal-hal tertentu juga sama, cuma ada sih sebagian orang yang memanfaatkan dalam sisi
ambisi atau keperluan pribadi itu ada. Contohnya, ini bisa melet orang gini-gini, mahar-mahal. Kan ada juga, walaupun tidak seperti itu, dia cuma berusaha si penjual ini mensuges saja, mensuges yang beli. Fungsi ataupun tidak, yang penting kan mahar sampai kita. Dan orang kadang-kadang di saat tidak berfungsi, kata dia apa? Mudah jawab. Selesai kan? Yang penting dapat 500. Nah, itu yang kadang seperti itu. Kalau saya sendiri ya tidak mengarah ke situ. Bukan mengarahnya bukan ke situ. Yang jelas setiap ciptaan Tuhan itu lebih fungsi positifnya adalah membantu sesama untuk berbakti atau taat kepada Tuhan. Apapun itu. Contohnya air membantu kita untuk membersihkan diri. Seperti itu kan. Fungsinya Kita positif. minum. Nah, itu Harus secara minum ini. secara fungsi selalu positif seperti itu. Semuanya positif, tergantung kita sebagai manusia menjadi khalifah untuk memanfaatkannya. Apakah menempatkan batu itu untuk lebih, atau kita mengajaknya untuk mengabdi pada Tuhan, atau kita menggunakannya untuk malah tidak sesuai dengan yang diberitakan oleh Tuhan. Itu ada yang Oke, nanti kita lihat koleksi terbaik dari Mbak Sujianto. Oke, Semar ya, tunggu ya.